rajin memberi itu gak bikin kita miskin. Podcast Logika Rasa, cerita yang bercerita. Ini gue buktikan beberapa tahun belakangan karena mendapatkan wejangan dari nyokap gue kalau ketika punya sesuatu gak perlu harus berlebih untuk ngasih orang, dan rajin memberi akan kita mendapatkan lebih banyak. Kita tuh tumbuh dalam dunia yang sering bilang hati-hati kalau terlalu baik nanti dimanfaatin, atau atur dulu buat diri sendiri baru mikirin orang lain. Dan yang paling sering, kalau ngasih terus nanti lu bisa kehabisan. Tapi benar gak sih rajin memberi itu bisa bikin kita miskin? Atau jangan-jangan memberi justru memperkaya kita, bukan cuma secara materi tapi secara hati dan hidup? Ini yang pengen gue bahas hari ini. Di ilmu psikologi tentang memberi ada buku Give and Take karya Adam Grant. Dia meneliti 3 tipe manusia di dunia kerja dan sosial. Yang pertama givers, yang suka ngasih, takers yang suka ngambil, dan matchers yang main adil-adilan. Jadi kayak ya kalau lo gini gue juga gini dah, kayak gitu-gitu. Yang menarik adalah penelitian Grant itu nunjukin givers bisa jadi orang yang paling sukses atau paling gagal, tergantung gimana dia ngasihnya. Tapi saat mereka memberi secara cerdas dan tulus, mereka justru membangun kepercayaan, relasi kuat, dan makna hidup yang tahan lebih lama. Kata si Grant, giving is contagious. Jadi orang yang melihat kebaikan itu akan lebih mungkin menularkan kebaikan yang sama untuk orang lain. Hal yang gue pengen bahas juga tentang kelimpahan versus kekurangan ya. Dalam The Soul of Money karya Lane Twist ada konsep yang menarik. Dia bilang gini, scarcity is a lie we're trained to believe. Jadi kita tuh sering hidup dalam ketakutan, takut kurang, takut kehabisan, takut memberi berarti nanti akan kehilangan. Padahal memberi itu datang dari rasa cukup. Dan seringkali saat kita memberi dengan tulus, kita justru mengingatkan diri kita sendiri kalau aku punya sesuatu untuk dibagikan. Itu bukan hanya soal uang, tapi waktu, perhatian, empati, kasih sayang. Bisa macam-macam. Kalau misalnya emang kita udah ngerasa cukup ya. Dan dari kebaikan itu sebenarnya lahir kesejahteraan secara emosional. Di buku The Happiness Advantage karya Sean Acker, dia tuh nyebutin kalau acts of kindness increase dopamine and serotonin, two chemicals linked to happiness and emotional resilience. Yang dimana setiap kali kita ngasih entah senyum, bantuan kecil, atau sekedar mendengar otak kita tuh ikut bahagia sebenarnya. Memberi bukan sekedar amal, tapi juga terapi. Makanya kebaikan itu punya efek psikologis. Menurunkan stres, meningkatkan koneksi sosial, membuat hidup terasa lebih berarti. Nah, yang gue juga dapatkan ya setelah memulai untuk lebih rajin memberi, bahwa ternyata memberi itu gak pernah mengosongkan diri kita. Ini penting, gak sama dengan mengorbankan diri terus-menerus ya. Kalau kata Nedra Tawab di bukunya Set Boundaries, Find Peace, kindness without boundaries is a recipe for burnout. Jadi lu bisa tetap jadi orang yang murah hati tanpa harus kehilangan diri sendiri. Kita ngasih dari tempat yang sehat, bukan karena kita takut ditolak, bukan karena kita pengen diterima, tapi karena kita tahu kita ngasih itu adalah bagian dari siapa kita sebenarnya. Jadi apa yang kita punya emang kita kasih, bukan karena kita pengen dapat sesuatu lagi. Itu inti dari ngasih. Jadi rajin memberi gak bikin kita miskin, justru sebaliknya kita bisa jadi kaya dengan cara yang gak kelihatan. Kayak relasi, kayak rasa, kayak makna. Dan ingat, ngasih itu bukan soal jumlah, tapi soal niat dan kehadiran. Kadang ngasih telinga saat orang cerita itu jauh lebih bernilai daripada 1 miliar. Tapi gak tahu deh kalau 1 miliar dia butuh juga ya. Makasih udah dengerin podcast Logika Rasa hari ini. Sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya. Logika Rasa, cerita yang bercerita. Jangan lupa, kebaikan yang kita beri gak akan pernah sia-sia. Jangan pernah takut untuk terus ngasih kebaikan dan jadi orang baik setiap harinya. Bye.